Wow, tembus 6 juta omset dalam waktu 4 jam. Gimana sih caranya? Halo guys, ketemu lagi di channel YouTube Jabal Adventure. Nah, di video kali ini kita berbeda dengan video-video sebelumnya, karena video kali ini kita segmennya adalah bincang bisnis bersama owner Jabal Adventure. Halo. Nah, seperti yang telah kita ketahui, jadi si Jabal Adventure itu banyak menyediakan produk-produk seperti jaket anti air, jaket gunung, celana, tas lempang, dan itu banyak banget digandrungi sama pria-pria. Nah, ternyata ownernya itu siapa yang tahu sih, ternyata wanita guys. Waduh, luar biasa banget. Dan luar biasanya ini si Jabal Adventure, dia tembus omset 6 juta hanya dalam waktu 4 jam. Wow, tembus 6 juta omset dalam waktu 4 jam. Gimana sih caranya? Langsung aja kita ngobrol bersama ownernya, Syifa Fadila. Apa kabar sih Semuanya oke. Ya, jadi gimana nih? Kenapa sih bisa jadi pengusaha? Awalnya itu gimana? Kenapa bisa jadi pengusaha? Jadi sebenarnya aku ini suka jualan tuh dari sejak SMA. Udah mulai suka jualan. Jadi waktu itu masuknya SMK. Nah, tahu sendiri kan kalau SMK itu SMK-nya swasta. Nah, di situ aku udah mulai jualan. Pertama kali aku jualan itu kayak jadi aku itu waktu itu sekretaris di SMK, di sekolah, di kelas. Nah, sekretaris itu kan biasanya suka ada yang mau fotokopi segala macam. Itu aku udah mulai melek tuh, oke, aku kolektifin tuh fotokopiannya. Terus kan misalkan fotokopi dari satu orang tuh harganya 10.000. Nah, aku naikin jadi 13.000. Bayangin aja, jadi keuntungannya 3.000 kan. 3.000 ada 30 orang kan lumayan tuh buat uang jajan. Awalnya sih aku kayak begitu. Jadi bukan yang belum ada kepikiran bisa sampai di titik Jabal Adventure ini. Jadi cuman gimana caranya anak sekolahan bisa dapat uang jajan tambahan tanpa harus minta ke orang tua gitu. Oh, berarti ada peluang di kelas, terus kita duitin aja kali ya. Terus juga hal yang itu aku jualan cireng waktu itu. Jualan cireng. Cireng gimana tuh? Cireng yang kalau pas dibawa ke sekolah tuh masih anget. Jadi cireng tuh di atasnya tuh ada kacangnya gitu. Cireng ada kacangnya di atas. Saya belum pernah lihat tuh. Pokoknya cireng terus di atasnya ada kacang. Dan ada itu fotonya enggak? aduh, udah lama banget soalnya ya. Itu tahun berapa itu? Nggak usah diomongin tahun ya. Itu waktu aku SMK. Iya. Nah, SMK di mana sih? Aku SMK-nya SMK Kimia. Wah, menarik tuh guys. SMK Kimia jadi pengusaha. Lanjut. Nah, jadi aku tuh jualannya cireng. Kenapa sih aku jualan cireng? Jadi awalnya itu kenapa aku bisa jualan cireng di SMK? Aku suka banget cireng itu, dan pagi-pagi itu suka ada mbak-mbak jualan gitu lah yang ke rumah. Terus aku selalu beli cireng itu. Nah, terus dasar emang mungkin aku udah ngerasain yang namanya dapat duit. Ya, dapat duit, terus bisa nggak ya aku jualin cireng? Awalnya kan dulu tuh belum ada WhatsApp ya. Udah dulu banget ya kayaknya ya. SMS. Jadi aku SMS tuh satu-satu teman-teman, ada yang mau cireng nggak, ada yang mau cireng nggak gitu. Akhirnya ya udah aku bawa berapa 10 dulu kalau nggak salah. Terus pas dibawa pagi-pagi, mungkin teman-teman aku nggak tahu belum sarapan atau gimana, itu langsung habis seketika gitu, langsung habis. Jadi ketagihan jualan cireng. Lanjut dong, gimana kok bisa ke titik Jabal Adventure ini? Kenapa aku bisa sampai di titik ini? Kalau yang kata orang mah jualan alat outdoor, jualan jaket pria, hampir ya Jabal Adventure itu hampir 80%, 90% malah produknya itu memang diperuntukkan untuk laki-laki, tapi nggak selalu laki-laki gitu, karena kan jaket itu kan bisa dipakai untuk perempuan juga, tinggal disesuaikan aja ukurannya gitu. Bisa untuk naik motor ya? Untuk naik motor juga bisa. Nah, kenapa bisa sampai di titik Jabal Adventure ini berdiri sampai sekarang? Jadi aku tuh masuk ke SMK, aku kimia. Terus aku lulus SMK dan memutuskan untuk kuliah dengan beasiswa, karena aku pengen kuliah. Ternyata ada yang beasiswa, dan beasiswa itu beasiswa entrepreneur muda. Wah, menarik tuh. Nah, terus di kata keluargaku gitu, ya udah kamu kan udah sering jualan gitu, udah nggak tahu fashion, nggak tahu apa gitu, tapi aku emang suka jualan gitu, lanjutin aja gimana supaya benar-benar jadi pengusaha muda. Siapa sih yang nggak pengen jadi pengusaha muda? Apalagi waktu di zaman aku itu dulu
lagi booming-boomingnya pengusaha muda, di mana kan pengusaha itu bisa menghasilkan penghasilannya itu lebih dari lebih gitu ya. Dan dulu kenapa aku jadi lanjutin ke kampus yang beasiswa itu, pertama aku pengen jadi pengusaha, kedua aku pengen punya usaha dan bisa bermanfaat untuk banyak orang, untukku dan untuk banyak orang gitu. Nah, masuk tuh ke kampus, aku masuk ke kampus berbeasiswa 100%. Jadi sekolah itu benar-benar gratis, dan itu beasiswa entrepreneur yang ada di Depok, salah satu kampus. Dan aku berterima kasih banget buat kampus aku lah pastinya ya, aku keluaran dari situ dan bisa sampai titik ini. Berarti itu alasan kenapa lulusan kimia tapi bisa jadi pengusaha, karena kuliahnya itu dapat beasiswa entrepreneur atau beasiswa bisnis di salah satu kampus yang ada di Depok. Coba spill sedikit deh, nama kampusnya apa sih? Kampusnya itu buat aku memberikan pelajaran yang sampai sekarang Jabal Adventure tanamkan. Kampusnya mengajarkan benar-benar pelajaran yang gimana jadi pengusaha yang anti riba. Jadi itu kampus syariah. Namanya aku sebutin aja kali ya. Sebutin aja udah. Berada di Depok. Kampusnya asri banget, enak, adem. Kampusnya itu SEBI, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI. Dan aku dapat beasiswa 100% entrepreneur muda. Dan kalau nggak salah sekarang juga malah banyak banget diminati kampus aku yang sekarang ini. Kampus aku ini banyak banget diminati untuk jurusan entrepreneur. Jadi buat teman-teman yang sekarang masih di bangku SMA atau mau kuliah, teman-teman terus misalkan pengen dapat beasiswa dan hobi atau passionnya itu bisnis, atau mungkin emang lagi bisnis sekarang, teman-teman bisa langsung aja daftar di link yang sudah kita nanti kita simpan di deskripsi kali ya. Nanti langsung aja hubungi kampus TSEBI untuk pendaftaran beasiswa entrepreneur. Nah, jadi lanjut ke awal mula kenapa jadi pengusaha. Berarti kan kuliah nih dari asal mana? Tasik kan? Asal Tasik. Nah, dari Tasik itu kan kuliah di SEBI Depok. Nah, masih belum ketemu nih kok bisa berdiri si Jabal Adventure ini di kampus SEBI yang di Depok ini. Panjang banget ya? Panjang banget ceritanya ini, tapi udahlah kita ceritain aja semua. Aku singkatin aja ya. Jadi aku kuliah di SEBI. Aku semester 5, dan di situ aku mendirikan Jabal Adventure itu nggak sendiri, tapi dengan teman sekelasku, karena kan satu kelas itu kan beasiswa hampir entrepreneur semua ya, entrepreneur semua dan beasiswa semua. Jadi ada di satu kelas itu ada teman laki-laki nih, suka jualin jaket gunung, tapi kualitas lokal. Nah, si temanku ini yang sekarang pendiri Jabal Adventure juga, sahabatku ini yang cewek, dia tuh ngejualin produknya sebelum aku. Nah, kebetulan aku dan sahabatku yang sekarang mendirikan Jabal Adventure itu satu atap waktu kuliah. Satu kosan lah sebutnya. Nah, satu kosan. Terus akhirnya si temanku yang lebih dulu menjualin produknya ini, lebih dulu, bukan yang laki ya, yang cewek ini nih yang sekarang Jabal Adventure, suka ngejualin produknya teman aku yang laki-laki. Nah, dia cerita, namanya juga teman satu atap, gimana sih segala macam diceritain. Terus dia cerita ya awal mulanya suka kehabisan barang lah, apalah segala macam. Terus singkat cerita, aku ya udah emang gimana sih, emang berapa sih modalnya, kata gitu. Akhirnya disitulah pertama kali aku dan sahabatku joinan di Jabal Adventure. Dan namanya dari yang kita join bareng, terus kita memikirkan namanya apa dan kenapa sampai detik ini Jabal Adventure, karena tugas akhir dari kampus aku itu membuat bisnis plan. Jadi tugas akhir itu kan biasanya kalau kuliah tuh skripsi. Nah, kalau ini tuh tugas akhirnya itu membuat bisnis plan. Bisnis plan itu kan kayak perencanaan bisnis, perencanaan segala macam bisnis. Nah, kebetulan untuk semester 5 aku sudah punya bisnis yang mana bisnisnya itu disebut Jabal Rahmah Adventure. Iya. Dan di situ waktu menulis bisnis plan itu kayak menulis skripsi ya, banyak segala macamnya. Itu tuh menulisnya penuh dengan harapan, cita-cita, doa, dan segalanya itu aku tuangin di situ dengan setulus hati
sepenuh jiwa gitu. Dan ketika namanya juga usaha ya, ada futur, ada naik, ada turun gitu. Aku selalu buka satu buku itu, buku yang aku tulis bersama temanku, dan itu bukunya itu tentang Jabal Adventure, semua harapan Jabal Adventure. Oh, berarti kamu lulus bukan dengan skripsi tapi dengan business plan. Dan Jabal Adventure itu adalah bisnis yang telah diuji coba di kampus TCB. Masya Allah, luar biasa. Jadi nggak main-main Jabal Adventure ini berdiri ya. Nah itu, dari Jabal Rahmah Adventure terus jadi Jabal Adventure tuh panjang lagi tuh ceritanya kali. Berarti ntar dulu, jadi kamu selama semester 5 kuliah kamu bisnis gitu kan, bisnis kuliah. Masih bisnis sama temen yang laki itu, yang produk lokal itu. Teman aku yang laki-laki itu udah nggak ngelanjutin. Bisnis sampai hari ini. Udah enggak, Jabal Adventure tuh berdiri aku dan temanku, sahabatku yang perempuan ini. Jabal Adventure itu nggak pernah ngejualin barang asal jual barang. Jadi dia memang kira-kira nih barang mempunyai nilai tambah apa, kira-kira bener nggak sih bisa kalau dipakai naik motor itu bermanfaat nggak sih, berguna nggak sih, bekerja nggak sih gitu si jaketnya itu. Jadi memang yang benar-benar anti air dan benar-benar menghangatkan. Kalau yang udah kita jualin itu berarti udah masuk seleksinya Jabal Adventure. Jadi produknya udah terfilter ya guys. Jadi nggak sembarangan produknya juga, dari mulai bisnisnya, kualitas produknya itu diseleksi dulu pas nggak nih buat nice marketing si Jabal. Nah lanjut ke marketing kali ya. Cara jualnya gimana sih ini si Jabal Adventure ini? Dari mulanya berarti fashion kan? Cara jualnya gimana tuh? Kalau dari awal itu Jabal Adventure itu pertama kita online. Onlinenya itu ke sebutin ya, toko merah. Waktu dulu ada toko merah. Terus toko hijau juga pernah masuk, toko online, toko merah, toko hijau. Waktu tahun 2015-2016 kita masuk ke situ, ke marketplace. Dan kita offline juga. Offline-nya itu kita kayak pameran atau bazar. Kita pernah bazar di Universitas Indonesia, di Depok. Terus kita pernah di Bandung, di Tangerang. Kita pernah di situ. Dan untuk yang online dulu ya, aku ceritain. Untuk yang online kita masuk ke marketplace. Dan kalau di marketplace itu zaman waktu dulu emang Jabal Adventure masuk tuh ya begitulah, gimana ya, nggak ada paling kita beli merchan gitu sih kalau waktu di online marketplace itu, karena kita kan masuk ke toko online orang, jadi kita ya ikutin aturan toko orang deh. Nah tapi waktu itu tuh ada juga kita jualannya selain di marketplace di BBM, posting foto BBM. Tapi BBM itu kan harus minta pin gitu kan. Udah nggak ada juga BBM. Terus juga paling masif dari Instagram. Nah, terus offline-nya bazar. Jadi bazar itu luar biasa banget, antusias orang ketemu sama Jabal Adventure. Karena waktu kita pertama kali bazar itu, niat itu masih kuliah. Tahun 2015. Niatnya itu namanya juga baru bangun bisnis gitu, terus niatnya itu pengen si Jabal Adventure itu cuma terkenal doang deh, supaya orang tahu kalau kita jualan barang Jabal Adventure dan Jabal Adventure itu ada. Cuma itu doang, di branding. Kalau bahasa sekarang branding ya. Pengen tuh. Akhirnya oke, ikutan bazar, itu juga bazar kampus yang diadakan di salah satu mall di Depok. Tapi luar biasanya banget, itu langsung tembus 12 juta dalam 2 hari. Dan itu bayangin aja, anak mahasiswa masih semester 5 pertama kali bazar, berniat, berawalkan dari niat cuma pengen dikenal doang, kok dapat untung gitu, kok langsung begini, wah enak juga nih kata kita, wah kalau kayak begini masa ditinggalin, kalau kayak begini ya harus dilanjutin dong gitu. Akhirnya ketagihan gak tuh untuk bazar-bazar, ketagihan dong. Maksudnya 12 juta dong. Iya 12 juta, alhamdulillah 12 juta dalam waktu 2 hari. Dan bayangin aja pameran 3x3 gitu, tapi kecil, tapi ada di mall. Yang melayaninya tuh baru aku dan sahabat aku. Jadi itu dikerubutin orang. Ini mulut udah kayak nggak bisa, udah nggak ada air ludah deh kalau kayak kita kata-kata udah saking di sini nanya sini gitu. Itu pengalaman pertama banget offline. Iya, dan itu juga aku sendiri. Aduh gimana sih jualan langsung ketemu orang yang nggak kita kenal gitu. Ya udah mengalir begitu aja sih. Yang penting kita
jualan itu jujur, apa adanya aja sih yang ada di produk itu, ya jualinnya di situ gitu. Bazar itu kan bazarnya butuh modal dong, butuh ada kayak barang dagangnya, ada sewanya. Berarti itu modalnya itu waktu online, waktu masih kuliah. Kan itu semester 5 kan. Jadi pas kebentuk Jabal Adventure tuh kuliah sambil jualan. Nah, jualannya online. Jualannya online BBM atau masuk marketplace. Dari keuntungan di situ diambil, kita sisihkan sebagian, terus ada momen kesempatan untuk bazar, kita coba dari uang itu, dari uang sisihan itulah profit gitu. Semua berawal dari online terlebih dahulu sih. Berawal dari Jabal Adventure itu berawal dari nol banget, yang tadinya modalnya kalau bisa dibilang cuma 700.000 pun itu didirikan oleh 2 orang, jadi 700.000 PT gitu, patungan gitu, 700.000 masing-masing, terus punya uang 1.500.000. Dari uang 1.500.000 itu kita puterin bisa sampai sekarang, dan alhamdulillah sekarang ini untuk reseller Jabal Adventure udah di angka 250 orang, dan insya Allah akan bertambah. Bazar itu pun bazar kampus, kampus saya itu lagi mengadakan seminar ekonomi syariah yang di tempatnya itu di mall, dan ada kayak pameran-pameran kecilnya. Itu pun alhamdulillah Jabal Adventure mengambil peluang itu gitu. Lagi-lagi kampus TSMI juga memberikan peran untuk berdirinya Jabal Adventure ini. Di ownernya di beasiswain. Beasiswa ini sampai saat ini pokoknya kita nggak pernah lupa sih sama kampus. Kami nggak pernah lupa gitu sama kampus yang memang sudah melahirkan kami, sudah memberikan pendidikan yang luar biasa, bisa sampai saat ini. Berarti kalau misalkan lanjut lagi deh ke cara jualan deh ya. Kan cara jualan pertama itu online, masuk ke marketplace. Lalu zaman dulu ada BBM, mungkin kalau sekarang jualan di WA kali ya. Nah, yang kedua itu mulai offline bazar. Itu cara jualan yang kedua. Ada lagi nggak cara-cara jualan selanjutnya yang Jabal Adventure terapkan? Buat teman-teman bisa belajar juga. Yang pertama kita offline. Awalnya masukin ke semua offline. Kalau untuk yang pertama tuh masukin lah ke semua marketplace atau apa ya sekarang mah. Kalau dulu BBM, sekarang WhatsApp. Dulu kan WhatsApp nggak bisa pasang foto, nggak bisa apa kan, adanya BBM. Mungkin kalau untuk tahun 2015-2016 itu kita baru di situ, tapi berbeda dengan Jabal Adventure tahun ini. Kalau untuk tahun ini strategi pemasarannya itu kita tidak masuk marketplace manapun karena memang produk kita itu limited stock. Jadi memang buat orang lain, buat customer yang mau barang Jabal Adventure itu eksklusif hanya di WhatsApp. Untuk saat ini Jabal Adventure tidak membuka di marketplace, tidak masuk marketplace sama sekali. Tapi buat yang mau order barang Jabal Adventure itu langsung ke WhatsApp, dan teman-teman bisa lihat Jabal Adventure juga di YouTube. Sekarang Jabal Adventure sudah ada di YouTube dan di Instagram. Terus di status WhatsApp-nya. Oh iya, di TikTok juga. Kalau saking eksklusifnya, saking limited edition itu barang, hanya orang-orang tertentu aja yang bisa pesen, dan yang pesen langsung di WhatsApp Jabal Adventure sendiri ya. Karena kenapa kita memberikan eksklusif? Karena memang Jabal Adventure itu memberikan barang-barang yang berkualitas, terus juga ada banyak banget promo-promo menarik. Selain promo-promo menarik juga suka kita kasihan gift atau bonus-bonus yang luar biasa deh dari Jabal Adventure. Ya rasanya kan nggak enak ya kalau misalkan pakai baju yang samaan sama orang, saking banyaknya bisa dicari di Shopee kayak gitu-gitu kan. Nah, saking eksklusifnya kan enak banget kan, nggak pasaran lah gitu barangnya. Sebagai menjadi seorang pengusaha itu, yang aku alamin tidak semudah membalikan telapak tangan. Luar biasa banyak banget lika-liku perjalanannya. Dan kita sebagai pengusaha itu harus benar-benar bisa dan harus selalu mengikuti tren atau mengikuti perubahan zaman. Sekarang Jabal Adventure itu ada di YouTube itu baru-baru banget, baru 2020 ini, karena mengikuti tren itu karena kan tahun-tahun ini tuh tahun serba digital. 2020 itu kan pandemi. Bayangin aja pandemi yang harusnya jualannya offline, otomatis harus semuanya online, dan semuanya berbeda dari sebelum-sebelumnya gitu. Akhirnya Jabal Adventure ada di YouTube supaya teman-teman semua bisa dengan secara
dengan secara langsung gitu, virtual gitu, bisa melihat barang sebagus apa barang Jabal Adventure, seril apa barang Jabal Adventure itu ada di videonya di YouTube-nya Jabal Adventure. Teman-teman jangan lupa untuk subscribe. Strategi marketingnya apa sih selama ini yang sudah dijalankan gitu? Siapa tahu teman-teman di sana bisa nyontek lah gitu, bisa ngambil lah pelajaran dari si Jabal Adventure. Jadi strategi marketingnya Jabal Adventure itu yang pertama, sebagai seorang pengusaha baru dan sebagai seorang perintis usaha, kita harus selalu mengedepankan yang namanya bersyukur, apapun itu, di titik manapun itu. Iya, di titik manapun itu kita harus selalu bersyukur, karena jika kita bersyukur, pertama hati kita tenang, kedua nikmat kita akan ditambah. Jadi pertamanya itu kita, apapun itu kita selalu bersyukur. Di kala pandemi datang kita bersyukur juga, karena waktu pandemi itu kan otomatis impor itu diberhentikan, nggak boleh sama sekali impor. Tapi kita selalu bersyukur karena ternyata di belakang, di balik semua itu pasti ada hikmah, yang hikmahnya menurut kita Jabal Adventure punya YouTube. Oh, jadi si YouTube ini untuk Jabal Adventure ini berdiri pas pandemi Banget. pas dimana barang si Jabal Adventure tuh terkat gitu ya, stok. Jadi tetap menghasilkan gitu ya. Menghasilkan. Jadi kita nggak boleh yang namanya, yang pertama ya, pokoknya marketingnya itu kita selalu mengedepankan yang namanya bersyukur di setiap keadaan. Karena dengan bersyukur, pertama kita akan tenang, dan kedua kita akan selalu dimudahkan atau nikmat kita akan ditambah. Dan ya akhirnya kita ya udah nggak, Jabal Adventure itu nggak pernah yang cukup sampai di sini, kita terus berjalan, bergerak dan mengalir. Pertama itu. Untuk yang kedua, strateginya itu yang pasti kita selalu memberikan yang terbaik, barang-barang berkualitas dan berbeda dari yang lain. Berbeda. Dari brand lain. Iya gitu. Berbedanya itu kayak jadi kan si Jabal Adventure untuk saat ini tuh bener-bener yang jualan jaket lantai air banyak bonusnya. Oh, jadi gimana tuh maksudnya? Jadi kita menjual dengan harga terjangkau, tapi kita memberikan barang 3 barang. Misalkan gini, beli jaket anti air, bonus tas, bonus jam. Jadi customer itu tinggal langsung pakai aja, kita kasih komplit aja. Gitu. Satu dapat 3. Iya, beli satu dapat 3 barang. Menarik. Gitu. Terus juga kita selalu nge-review, bener-bener review real yang ada di YouTube. Jadi sebelum teman-teman memutuskan untuk membeli produk Jabal Adventure yang ini, kita sudah bongkar abis itu barangnya kayak gimana. Kayak gitu. Uji coba lah gitu sama kita sendiri, disaksikan oleh calon customer melalui video di YouTube. Jadi pertama bersyukur, kedua memang berbeda dari yang lain. Berbeda dari yang lain. Terus yang ketiga, Diferensiasi produk sama diferensiasi marketing itu bisa kali ya? iya, diferensiasi produk, karena produknya itu kita kan kalau jualan baju satu, oke satu. Iya. Kita jualan baju satu, kita kasih 3. Mantep banget itu. Mungkin teman-teman bisa ngikutin kali ya, kalau emang bisa gitu. Karena ini nggak sembarangan orang bisa, kayaknya nggak sembarangan bisnis bisa gitu. Selalu meyakini dengan keberbedaan itu, kita selalu meyakini bahwa kita selalu memberikan terbaik. Kalau memberikan terbaik kepada pelanggan, otomatis kebaikan pula yang kita dapatkan gitu. Yang ketiga, menurut aku harus mengikuti alur zaman. Ya kayak yang tadi aku sebutin, kita sekarang lagi rame nih YouTube atau TikTok. Coba deh kita coba masuk ke situ, dan jangan sampai yang aduh tapi kan kalau masuk ke YouTube aku nggak bisa ngomong lah, aduh HP aku juga jelek lah. Nah, Jabal Adventure ini, menurut aku ya, Jabal Adventure ini nggak pernah melihat itu, semua kekurangan bisa dijadikan kelebihan. Semua kekurangan bisa jadi kelebihan. Jadi yang ketiga, mengikuti